Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Hoirani, calon guru penggerak angkatan 7 Bangka Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas saya sebagai CGP, yaitu melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan mengenai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kali ini saya sudah dibersamai oleh kepala sekolah saya sendiri di SD Negeri 23 Montok. Mungkin Bu Ana, izin ya Bu Ana untuk memperkenalkan diri Bu Ana dulu ya sebelum kita wawancara. Terima kasih ya Bu Rika atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Ana Awada, kepala sekolah SD Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang alhamdulillah akan diwawancarai oleh Bu Rika, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ana ya sudah memperkenalkan diri. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu Ana ya, bahwa Bu Ana juga sudah bersepakat dengan saya ya mengizinkan saya mewawancara Ibu di hari ini ya tentunya. Jadi saya juga berterima kasih dulu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ana yang telah mau bersedia meluangkan waktu Bu Ana untuk mewawancarai saya ya. Jadi Bu Ana seperti ini Bu Ana ya. Nah, berhubung ini kami mau melaksanakan tugas kami sebagai CGP ya. Jadi tugas demonstrasi kontekstual ini kan salah satu tugas pada modul 3.1 yang dimana saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah ya untuk mengetahui bagaimana cara mereka ini dalam pengambilan suatu keputusan jika dihadapi oleh kasus-kasus dilema etika atau kebijakan moral. Nah, tentunya Bu Ana sendiri ya, saya yakin karena kita satu sekolah Bu Ana ya, tentunya ada kasus-kasus di sekolah ya yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral. Nah, pertanyaan saya Bu Ana, bagaimana nih Bu Ana cara Bu Ana sendiri mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah merupakan kebijakan moral ataukah merupakan dilema etika? Dalam pengambilan ataupun mengidentifikasi kasus yang terjadi etika ya tentang moral itu sendiri. Nah, sudah saya lihat kemarin bahwa ini agak berat ya dilema etika karena ini adalah benar vs benar gitu ya. Jadi memang agak sulit dalam penentuannya. Nah, di dalam mengidentifikasi tentunya ada hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mengambil keputusan tersebut. Yang pertama tentunya kita harus berpihak pada siswa beserta didik, tentunya itu yang perlu kita lihat. Yang kedua bahwa juga harus mengandung nilai-nilai kebaikan dan yang ketiga juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus ada konsekuensinya yang harus kita ambil. Kalau bisa kita dapat menekan resiko yang kecil agar ada kebermanfaatannya dari keputusan yang kita ambil. Ya, seperti itu ya, super sekali Bu ya. Alhamdulillah tadi ada 3 prinsip yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan ya. Iya Bu Ana. Baik Bu Ana ya. Jadi untuk pertanyaan kedua nih Bu Ana, bagaimana nih Bu Ana ya cara Bu Ana sendiri menjalankan pengambilan keputusan yang sudah Ibu tetapkan ya di sekolah Ibu ini ya di SD 23 untuk khususnya Bu Ana untuk kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Cara saya dalam mengambil keputusan tersebut tentunya melihat yang pertama sekali itu harus kita tahu terlebih dahulu akar permasalahan menjadi akar permasalahan. Kemudian yang kedua bahwa setelah kita dapat ya akar permasalahan yaitu apa yang menjadi masalah tersebut kemudian baik itu tidak dari wali kelasnya mungkin kalau misalnya ada itu kalau dari siswa sekolah kita bisa lebih dahulu juga mencari data kita ambil lalu langkah selanjutnya adalah bahwa saya akan meminta pendapat dengan warga sekolah khususnya pertama yaitu senior karena jujur saya baru jadi kepala sekolah jadi tentunya belum banyak pengalaman terhadap hal-hal yang seperti ini. Setelah dapat kesepakatan yang kita ambil tentunya tidak melupakan dasar-dasar yang mendasari tentunya tidak sampai keluar dari koridor yang tadi ya
setiap mahasiswa nilainya tinggi, kemudian juga dan kita harus memperhatikan sampai resiko yang kita ambil itu apakah memang benar. Jadi seperti itu. Jadi memang ibu sangat mengutamakan 3 prinsip tadi ya Bu ya, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ya. Nah, adakah Bu Ana ya, bagaimana nih langkah-langkah atau prosedur yang biasa ibu lakukan dalam menghadapi atau mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut? Tentunya hampir sama ya Bu ya, dari apa yang tindakan yang saya ambil ketika kita mendapatkan suatu kasus yang terjadi khususnya dilema etika ini atau pertama ya kita harus tahu akar permasalahannya, permasalahan itu apa yang mendasari permasalahan tersebut. Nah, kita kan harus tahu dulu ya masalahnya itu apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah data, kita harus cari apa yang menjadi penyebab dari masalah itu. Kita diskusikan dengan pihak sekolah kita, dengan warga sekolah, ataupun mungkin kalau kasus itu tidak bisa tertangani lagi dan memang ada kasus yang mungkin agak lebih berat, kemudian kita akan minta pendapat juga kepada bapak pengawas, juga komunitas sekolah. Tapi setelah diambil keputusan dengan kesepakatan bersama, kita melihat, menimbang dan mempertimbangkan apakah ini kecil resiko yang tak akan terjadi pada akhirnya, yaitu yang kita akan menjadi suatu apakah. Dan satu hal juga yang perlu diingat bahwa secepatnya setiap permasalahan itu harus kita selesaikan dengan cara cepat, jangan larut-larut, karena apabila berlarut-larut tentunya itu akan timbul tidak akan Betul sekali Bu Ana ya, jadi memang seperti yang sudah ibu katakan barusan, bahwa yang pertama kali ibu mengidentifikasi ya akar permasalahannya seperti apa, barulah ibu bermusyawarah ya dengan warga sekolah ya, sebelum mengambil keputusan ditimbang-timbang dulu jadi Bu ya, sudah dimusyawarahkan, baru dipikirkan kembali ya, direfleksikan kembali ya, baru terakhir ibu menggunakan prinsip-prinsip yang ibu yakini. Ketiga prinsip itu memang harus dijalankan dalam mengambil keputusan agar tidak salah langkah seperti itu ya. Iya baik Bu Ana. Nah, kalau menurut Ibu Ana sendiri nih, selama ini adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tentunya lagi ya, yang paling efektif sekali kita jangan sampai tidak berpihak pada siswa dan keluar dari koridor nilai-nilai kebajikan. Tentunya harus berhati-hati karena apabila kita keluar dari koridor itu tentunya akan ada dampak sesuatu yang akan terjadi. Dan tentunya seperti itu. Kalau kita tidak melihat dengan hal yang mendasar itu, tentunya kita akan Jadi menurut Bu Ana ya ada 3 prinsip ya yang sekali lagi yang memang harus didasari dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil ya sebelum ya kita yakini bahwa memang kadang-kadang kan kita sudah merasa pengambilan keputusan atau keputusan kita itu sudah tepat ya, namun ada berbagai pihak yang masih mempermasalahkan seperti itu ya. Jadi memang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa langkah efektifnya seperti itu Bu ya, makasih Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Ana sendiri nih, apakah ada nih hal-hal yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan suatu keputusan ya, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya pasti ada itu ya, pasti ada. Karena kalau kita lihat, dilihat dari kondisional atau tidak, apakah keputusan itu harus kita cepat tanggap dalam mengambil keputusannya. Jadi kita juga harus bisa menggunakan insting dan perasaan kita juga dalam mengambil suatu keputusan. Kita bertanya pada kesepakatan pertama di hati kita, kemudian kita bicarakan juga, kita diskusikan bersama teman-teman di sekolah, warga sekolah, karena saya menganggap bahwa di sekolah adalah rekan kerja yang memang harus mereka mengeluarkan pendapat ya, karena tidak semuanya juga
pasti memiliki saran yang terbaik dalam mengambil keputusan itu. Tentunya itu ya. Jadi menurut Bu Ana ada ya tantangannya ya. Jadi yang selama ini menjadi tantangan itu tentunya pihak-pihak tertentu ya dari dalam diri sendiri tentunya tidak ada. Karena ketika kita memutuskan sesuatu, ya kita takut apakah keputusan ini akan betul dan berpihak pada sesuatu tidak, kemudian dapat pertanggungjawaban atau tidak, nilai kebermanfaatannya atau tidak, resikonya kecil atau tidak, itu yang perlu kita pikirkan dan sesuai dengan aturan. Jadi ini salah mengambil keputusan. Kalau tidak didiskusikan secara bersama. Kalau saya mengambil keputusan sendiri, tentunya saya akan takut terjadi sesuatu di kemudian hari. Jadi tantangan Ibu dalam mengambil suatu keputusan ada ketepatan ya, ketepatan langkah pengambilan keputusan atau ketepatan keputusan terakhir yang Ibu ambil ya dalam menghadapi atau memecahkan kasus yang ada di sekolah itu ya, seperti itu ya. Ya, Bu Ana, untuk pertanyaan berikutnya Bu Ana ya. Nah, kira-kira nih Bu Ana, apakah Ibu ini punya jadwal tertentu atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di depan atau saat itu juga? Ataukah memang ada jadwal untuk Bu Ana menyelesaikannya ya, sampai sembari dipikirkan dulu ya? Ataukah ada bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang ingin Ibu lakukan ya? Untuk selama ini saya sekolah baru ya, jadi memang baru betul ya pengalaman untuk hal-hal yang seperti ini. Tentunya saya tidak memiliki tata laksana ataupun jadwal tertentu ataupun prosedur tertentu. Tetapi dengan adanya hal seperti ini, kita membuat suatu pembelajaran. Ketika kita ada masalah, tentunya akan saya lakukan di kemudian hari. Jadi bagaimana kita rentangan waktu yang harus kita selesaikan dalam pengambilan data, identifikasi masalahnya, kemudian datanya seperti apa, kemudian kita diskusi, kita mengambil data-data itu dari pihak sekolah seperti apa, itu harus juga berdasarkan waktu tentunya. Karena dengan kita ada proseduralnya, kemudian kita buat jadwalnya, itu akan terarah dan sistematis saja. Insya Allah ke depannya. Oh, jadi Ibu memang belum ada jadwal tertentu, tapi Ibu sudah berusaha ya secepat mungkin ya mengatasi berbagai kasus yang ada di sekolah itu ya. Jadi memang Ibu sangat mempertimbangkan waktu ya yang ada ya. Ya seperti itu ya. Saya sependapat juga seperti itu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, adakah seseorang nih atau pihak-pihak tertentu atau faktor-faktor apa saja nih yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan untuk menghadapi atau memecahkan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu sendiri? Kalau untuk dalam pengambilan keputusan, saya memang yang berperan dalam pengambilan keputusan itu diantaranya saya sangat dibantu ya sama kerja, juga dari pengawas ataupun komunikator. Karena kalau keputusan itu saya ambil dengan keinginan sendiri, tentunya saya akan takut akan terjadi sesuatu yang tidak berpihak pada siswa, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan keluar dari nilai-nilai kebajikan. Jadi saya sangat perlu dengan orang-orang kemudian pengawas dan juga warga. Jadi intinya memang Ibu tidak mengambil keputusan sendiri Bu ya, jadi berdasarkan musyawarah ya dan komunikasi yang baik dengan pihak lain ya. Oke. Iya baik Bu Ana. Jadi kita ini sudah tidak terasa ya, sudah beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke Ibu ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan wawancara kita kali ini Bu Ana ya, ada satu pertanyaan lagi nih ya. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan ini ya Bu ya, kira-kira nih Bu Ana, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu juga dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentu pasti banyak pengalaman yang bisa saya ambil ya. Ketika saya mengetahui dilema etika itu sangat sulit kita untuk mengambil keputusan. Tentunya kita tidak berdiri sendiri dalam pengambilan keputusan. Jadi harus melibatkan
warga sekolah, melibatkan komite, melibatkan pengawas, ya. Dan itu juga jangan sampai tidak memperhatikan ya keberpihakannya kepada siswa, kemudian adakah nilai-nilai kebajikan universalnya di sana. Tentunya kita jangan sampai melupakan itu. Ada konsekuensinya nggak di dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentunya kalau misalnya kita udah bisa mendasari dari ketiga hal tersebut, tentunya resiko yang kita ambil tentunya akan sangat kecil dan mudah-mudahan menjadi kasus itu bisa terselesaikan baik, kemudian kita juga cepat tanggap dalam menyelesaikannya. Ya seperti itu yang saya harapkan. Itu sebenarnya baik sih, karena kalau kita tidak punya pengalaman dalam pengambilan suatu keputusan, kita tidak akan lebih bisa mengambil ini strateginya seperti apa. Nah kan seperti itu ya. Jadi dengan adanya banyak pengalaman tentunya akan terdapat di kemudian hari ketika saya di sekolah. Terima kasih Bu Ana ya. Nah, sebetulnya bukan hanya Bu Ana yang mendapatkan pembelajaran dari pengalamannya selama ini Bu miliki ya dalam pengambilan suatu keputusan. Saya juga hari ini Bu Ana ya, terima kasih, saya juga banyak belajar dari Ibu ya. Ya sudah menuangkan ide-ide Ibu ya dari menjawab pertanyaan yang saya lontarkan barusan. Saya sudah dapat pelajaran ya bagaimana caranya seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusan agar semua keputusan itu tepat dan tidak merugikan pihak manapun ya. Jadi memang ada prinsip-prinsip tertentu ya, langkah-langkah tertentu yang efektif tentunya ya dalam pengambilan suatu keputusan. Terima kasih Bu Ana ya, luar biasa sekali Bu Ana. Iya, sebagai pemimpin yang menurut Bu Ana baru sepertinya ya, baru beberapa tahun ya, belum lama di sekolah saya ya. Iya, tapi Bu Ana sudah dapat mengungkapkan ide-ide yang luar biasa kalau menurut saya ya Bu Ana ya. Nah, sekali lagi Bu Ana saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, waktunya ya. Selama ini saya jadi CGP ini sangat merepotkan Bu Ana ya. Iya, saya juga belajar dari Bu Ika, karena saya jujur saya banyak belajar juga dari teman-teman yang bergerak itu, karena memang sebenarnya kalau kita kerja bisa berkolaborasi, bisa bermitra dengan baik, tentunya akan maju sekolahnya. Ya, mudah-mudahan amin Bu Ana ya. Makasih atas dukungannya Bu Ana ya. Iya. Baiklah, ya demikianlah hasil wawancara saya bersama kepala sekolah saya sendiri tentunya, Bu Ana Mawadah dari SD Negeri 23 Muntok. Untuk mengakhiri sesi wawancara kami kali ini, saya akhiri dengan terima kasih atas partisipasinya menyimak hasil wawancara kami berdua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya, ini adalah sesi wawancara saya yang kedua. Kali ini saya sudah dibersamai dengan Bapak Ujang Sugara yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Bangka Barat. Jadi kami ini sesama rekan CGP ya Pak Sugara ya. Pak Sugara, sebelum kita memulai sesi wawancara kita kali ini, ada baiknya Bapak juga memperkenalkan diri ya. Siapa sih sebenarnya Bapak ini? Terima kasih sebelumnya Rika ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Ujang Sugara. Sekarang itu sebagai pelaksana tugas ya, pelaksana tugas kepala sekolah di SDN Negeri 20 Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih Pak Sugara ya sudah memperkenalkan diri. Nah, beliau ini untuk diketahui ya, selain jadi kepala sekolah juga memang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kami ini sesama rekan CGP ya. Iya Pak Sugara ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Ya, tadi kan kemarin kita sudah bersepakat Pak Sugara ya. Kesediaannya ya mewawancarai Bapak ya. Karena ini kan seperti yang kita tahu, ini adalah tugas kita di modul 3.1, tugas demonstrasi kontekstual Pak ya. Nah, saya yakin Bapak selama ini punya kasus-kasus di sekolah Bapak ya. Iya, ya, yang merupakan rujukan moral ataupun dilema etika ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak sebenarnya cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral Pak? Oke, tentunya Bu Rika ya, namanya di suatu organisasi termasuk juga di suatu sekolah ya,
Sebetulnya saya juga baru ya sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SDN Negeri Bentuk ini, mungkin kurang lebih sekitar 8 bulan ya. Pastinya terjadi juga yang namanya kasus dilema etika atau bujukan moral. Cara saya mengidentifikasinya pastinya saya tentu berpedoman dengan yang namanya aturan dan norma Bu Rika ya. Saya juga melihat seperti apa kendala-kendala guru-guru, karena tidak hanya terjadi pada guru, kadang juga terjadi kepada rekan murid-murid kita Bu Rika ya. Seperti itu Bu Rika. Jadi tadi cara Bapak mengidentifikasi yang pertama yang memang dicari dulu ya, dicari dulu apa akar permasalahannya tadi ya, seperti apa, apakah itu memang yang berhubungan dengan siswa ataukah dengan rekan kerja tadi ya. Ya, baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak ya, bagaimana nih cara Bapak saudara nih ya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri ya, khususnya terhadap kasus-kasus dilema etika ya, dimana memang yang seperti kita tahu ya ada dua kebenaran atau nilai kebajikan yang sama-sama benar menurut Bapak. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit Bu Rika ya. Apalagi apa di sekolah itu terdapat sesuatu dua hal yang sama-sama benar ya. Pastinya kalau saya sendiri secara pribadi itu melihat skala prioritas dulu ya. Mana dari dua hal ini yang sama-sama benar, saya lihat mana yang lebih urgent ya. Mana yang lebih penting dari kedua-duanya pasti ada kan. Kalau kita bandingkan mana yang lebih mendesak, mana yang lebih penting gitu ya. Tapi berpedoman juga dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang sering kita pelajari ya, nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan melihat nilai-nilai toleransi, di situ nilai-nilai kebenaran ya, nilai-nilai kejujuran, dan juga pastinya harus berpihak juga kepada murid. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusannya tentu Bapak sangat mempertimbangkan prinsip-prinsip ya yang ada dalam pengambilan keputusan tadi ya, dan juga tadi memang sudah ada apa namanya mana kasus mana yang harus lebih dahulu diselesaikan seperti itu ya. Iya Bapak. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan? Oke. Kalau langkah-langkah, pastinya pertama harus sebagai pelaksana tugas kepala sekolah saja itu mengidentifikasi dulu kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi ya, seperti apa gitu ya. Terus selanjutnya saya juga akan melihat fakta-fakta ya. Saya akan memanggil ya guru atau siswa yang bersangkutan, akan saya mintai diskusi secara mendalam ya. Saya akan kumpulkan fakta-fakta dulu apa sih sebenarnya yang terjadi. Selanjutnya saya juga akan mempertimbangkan paradigma ya, seperti yang kita pelajari ya, ada 4 paradigma, ada hukum ya, melawan aturan ya, antara individu versus kelompok, itu semuanya harus saya pertimbangkan. Di samping itu juga saya akan melihat bagaimana dampaknya ya untuk jangka pendek, apa jangka panjang, dan pastinya juga mempertimbangkan segala langkah yang sudah pernah kita pelajari ya di modul ini juga ya, mungkin juga termasuk di uji legalitas ya, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya Bapak sudah mengaplikasikan ilmu yang kita dapat ya selama menjalankan pendidikan guru kita ya. Super sekali Pak. Ya, saya sayang Bapak memang seperti itu. Iya, kita aplikasikan ya. Iya luar biasa ya. Walaupun Bapak kepala sekolah yang baru ya, tapi Bapak sudah berusaha ya mengaplikasikan ilmu yang Bapak miliki ya di sekolah Bapak sendiri ya, luar biasa Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, hal-hal apa yang selama ini ya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Oke, jadi kalau saya berkaca dari pengalaman selama ini Bu ya, dari langkah-langkah yang sudah saya terapkan tadi, apa sih yang menurut kita efektif? Menurut saya adalah kita harus bertindak itu mengedepankan atau juga memakai hati ya. Kita jangan langsung tiba-tiba ada kasus, kita tiba-tiba langsung mengambil keputusan tanpa kita melibatkan hati ya. Kita juga memang harus punya apa namanya rasa care ya, rasa peduli ya kepada pihak-pihak yang mengalami kasus-kasus tersebut.
Jadi kalau mau Bapak jadi selalu memandangnya juga dengan hati Betul ya. sekali. Jadi memang menggunakan psikologis ya, batin dan hati ya dalam agar keputusan yang Bapak ambil tidak salah gitu ya dan tepat ya. Oh luar biasa sekali Pak Sugara ya menurut saya ya. Nah kalau menurut Bapak nih, selama Bapak menghadapi kasus-kasus di sekolah Bapak sendiri nih, adakah ya atau hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak dalam pengambilan keputusan ya terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Oke, tentu Bu, jika ada tantangan ya, apalagi kayak kita mungkin di sekolah saya itu saya tuh termasuk secara kepangkatan dan juga usia tuh termasuk yang muda Bu Rika ya. Jadi apalagi di sini saya sebagai PLT kepala sekolah harus menentukan keputusan. Artinya tantangannya itu pasti terdapat dari ada juga pihak kadang yang ada yang setuju, namun ada juga tidak mungkin ya, ada juga yang kontra kadang kan. Nah, itulah tantangannya di mana saya harus bisa meyakinkan ya kepada rekan-rekan guru bahwa pada saat terjadi problem atau pengambilan keputusan ini kita harus bekerja sama untuk mencari jalan terbaik gitu ya. Saya harus mengajak mereka untuk bermusyawarah sehingga nanti apa yang saya putuskan itu bukan dari hasil putusan saya sendiri atau saya tidak merasa otoriter ya, harus demokratis. Jadi saya melibatkan seluruh guru. Jadi tantangannya tadi seperti itu. Saya harus melibatkan seluruh guru ya, tidak boleh mengambil keputusan secara individu. Oh iya, jadi tantangan yang Bapak hadapi ya tentunya bagaimana caranya Bapak meyakinkan semua pihak ya, semua warga sekolah ya agar pengambilan keputusan itu sudah tepat ya dan dapat diterima oleh semua pihak. Itu Pak Sugara ya. Iya, baik Pak Sugara ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Adakah ya, apakah Bapak tuh punya jadwal tertentu atau kata kala yang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat? Apakah butuh waktu dulu ataukah punya jadwal tertentu dulu ya dalam menyelesaikannya? Ataukah seperti apa bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Oke. Kalau jadwal khusus atau tertentu itu belum ada Bu Rika ya. Namun tetap saya nanti biasanya apabila terdapat kasus tersebut di sekolah saya akan memanajemen waktu Bu Rika ya. Saya akan mengajak rekan-rekan saya untuk berdiskusi. Nanti kami akan tadi ya menentukan kapan harus mengidentifikasi masalah tersebut, terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga membuat jadwal untuk bermusyawarah seperti itu ya. Bagaimana nanti jalan yang terbaik supaya kasus dilema etika atau bukan moral itu bisa kita selesaikan dengan bijak. Iya. Jadi memang tidak ada jadwal tertentu Tidak ada, ya. belum ada ya. Ya belum ada jadwal tertentu, tetapi Bapak setelah ada kasus tertentu langsung diselesaikan ya, segera diselesaikan dan dipikirkan bersama ya, bermusyawarah bersama agar semua keputusan yang Bapak ambil itu tidak salah gitu ya, tepat ya. Iya. Kalau Bapak sendiri nih, menurut Bapak nih kira-kira adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa saja yang Bapak butuhkan atau Bapak kaitkan ya, Bapak hubungkan selama ini dalam mempermudah pengambilan keputusan yang Bapak ambil gitu ya untuk menghadapi kasus dilema etika agar tidak salah langkah ya. Adakah? Oke, ada, pastinya ada Bu Rika ya. Jadi ada beberapa pihak ya, tidak seseorang namun beberapa orang yang menurut saya membantu dalam saya menyelesaikan problem dilema etika atau kasus dilema etika atau bukan moral ini ya. Pastinya rekan-rekan sejawat ya, guru-guru senior, wali kelas ya, termasuk juga guru-guru mapel ya. Nah di situ juga saya juga pasti minta kalau pihak-pihak membantu juga komite biasanya saya libatkan juga. Kalau memang belum selesai kasus tersebut, saya juga biasanya dibantu oleh pihak-pihak dari luar juga, termasuk salah satunya yang paling berperan itu adalah pengawas sekolah. Jadi banyak sekali pihak Ibu yang Bapak betul. yang membantu Bapak ya dalam penyelesaian suatu kasus yang terjadi di sekolah Bapak ya. Jadi memang Bapak sangat membutuhkan sumber daya manusia atau warga sekolah yang harus ada teamwork ya, kerjasama yang baik. Memang
saya juga sependapat dengan Bapak ya, bahwa kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya ya. Apalagi ini kan mengambil keputusan ya agar tidak salah langkah Pak ya, seperti itu ya. Nah, tanpa terasa nih Pak, Iya. pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Tapi untuk mengakhiri sesi wawancara kita Iya. kali ini Pak ya, saudara, saya ingin tahu nih Pak saudara, dari semua yang Bapak sampaikan dan Bapak ungkapkan untuk menjawab pertanyaan saya barusan ya, kira-kira nih Pak saudara, pembelajaran apa nih yang Bapak dapatkan ya dari pengalaman Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika? Oke, jadi selama ini ada beberapa pelajaran yang bisa saya petik ya Bu Rika ya dari pengambilan keputusan dilema etika atau bukan moral itu ya. Di antaranya memang kalau di dunia suatu organisasi ataupun di suatu sekolah terdapat kasus seperti ini, saya tuh akhirnya belajar untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang leader yang lebih bijaksana atau lebih wise ya Bu Rika ya. Dimana di situ saya belajar yang namanya kompetensi leadership yang baik Bu Rika. Di samping itu juga saya belajar yang namanya harus mengedepankan kecerdasan atau kemampuan emosional Bu Rika ya. Di samping kecerdasan emosional, kompetensi sosial juga ya, kompetensi sosial serta kepribadian seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya di modul-modulnya sebelumnya ya tentang kompetensi sosial emosional. Jadi saya banyak belajar di situ. Jadi ya luar biasa sekali ya, sepertinya pengalaman Bapak memang jauh lebih banyak ya, karena mungkin Bapak sudah pernah merasakan menjadi pemimpin ya. Mudah-mudahan ya nantinya jika saya juga diamanahi menjadi pemimpin bisa seperti Bapak ya yang punya pengalaman dan bisa memiliki kompetensi sosial emosional, bukan hanya kompetensi di bidang pengetahuan yang mumpuni ya untuk mengatasi berbagai persoalan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya yang kita pimpin Pak ya. Luar biasa, terima kasih sebanyak ya Pak saudara atas semua pengalaman yang sudah Bapak berikan kepada saya ya, walaupun kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar ya. Jadi banyak hal yang saya sebetulnya bisa saya pelajari dan saya dapatkan dari sesama rekan CGP yang juga merupakan kepala. Demikianlah sesi wawancara dengan narasumber yang kedua yang merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 20 Mentok, yaitu Bapak Ujang Sugara MPD, yang sama-sama juga merupakan rekan CGP saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Bangka Barat. Ya, untuk mengakhiri sesi wawancara kita kali ini Pak ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.